KPK mana? BPK temukan rekening tampung sisa anggaran milik dinas di DKI. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Karena ini sering terjadi ya, sering sekali terjadi di tiap tahun ada bahasa BPK adalah kelebihan bayar. Menurut saya ini juga ada potensi korupsinya gitu ya. Pegawai di Jakarta sudah mulai mengikuti jejak gubernurnya ya, dan mewarisi kepandaian jago bermain kata-kata. Oke, semoga temuan BPK yang dulu pernah memberikan DKI peringkat tinggi, wajar tanpa pengecualian selama 3 kali berturut-turut dan dibanggakan oleh Anies Baswedan bisa ditindaklanjuti oleh KPK. Sementara ini, kita sebagai netizen juga boleh dong memberikan beliau penghargaan. Anies Baswedan sebagai King of lebih bayar. Apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik. Dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, ya. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, IKI Bond misalnya. Ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong. Itu nggak usah dibantah. Memang Anda mengakui itu? Mengakui lah. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Anda pemimpin yang buruk. Kelebihan bayar kerap terjadi dan saat ini masih ada saja kelebihan bayar di DKI. BPK belum lama ini memberikan predikat WTP terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Tapi masih ada sejumlah temuan terkait laporan keuangan Pemprov DKI, salah satunya yaitu kelebihan bayar gaji. Dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP DKI Jakarta tahun 2021, BPK menyatakan ada temuan kelebihan pembayaran gaji bagi pegawai, tunjangan kerja daerah dan TPP di Pemprov DKI Jakarta sebesar 4,17 miliar rupiah. Ada juga kelebihan bayar belanja barang dan jasa sebesar 3,13 miliar rupiah dan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar 3,52 miliar rupiah. BPK juga temukan permasalahan kekurangan pemenuhan kewajiban koefisien lantai bangunan sebesar 2,17 miliar rupiah. WTP tapi banyak kelebihan bayar. Yang hanya dapat WDP malah jarang kelebihan bayar. Sementara ini Anies seolah tidak punya niat serius berantas ini. Pembiaran terus terjadi, kelebihan bayar terus dimanja dan tidak ditindak serius. Saat diminta komentar mengenai temuan BPK ini, Anies janji akan menindaklanjuti. That's it. Tidak ada ketegasan atau tindakan yang lebih serius. Dalam waktu singkat, berita seperti ini akan menguap, dilupakan, dan kelebihan bayar mungkin akan terjadi lagi. Sampai kadal bisa nge-DJ pun tetap takkan beres. Lucunya lagi, Anies sangat membanggakan predikat WTP untuk 5 kalinya. Proses ini sekarang sudah menginstitusi, sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk selama 5 tahun ini. Dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk inilah insya Allah nanti bisa dipertahankan, katanya. Apa yang bisa dibanggakan dengan WTP yang menurut saya tidak ada kaitannya dengan kinerja dan prestasi, apalagi banyak yang sudah tidak begitu percaya dengan label WTP. Banyak kepala daerah ditangkap KPK meski wilayahnya dapat WTP berturut-turut sepanjang tahun seperti gerbong kereta api. Dan yang paling parah adalah BPK menemukan adanya rekening penampungan. BPK temukan sisa dana tahun anggaran 2021 milik dinas-dinas yang disimpan di rekening khusus, padahal seharusnya dipindahkan ke rekening kas daerah. Bukankah ini ada indikasi penyelewengan anggaran atau korupsi? Rekening penampungan tidak memiliki dasar dan isinya dapat digunakan untuk berbagai macam hal yang tidak diketahui. Untuk apa dana tersebut disimpan di rekening khusus kalau bukan ada niat tidak baik? Dan lucunya lagi, kenapa yang menemukan ini selalu BPK bukan KPK? KPK kerjanya apa saja selama ini? Mengendus, mengawasi, menyelidiki, memantau, melihat, memandang, melongok, memelototi, meninjau, mencium, dan lain-lain. Tapi kalau tidak ada penindakan, bagus tidak usah kerja aja lah. BPK temukan banyak sekali kejanggalan, tapi KPK diam saja. Luar biasa lembaga satu ini. Apalagi KPK baru saja dibully soal rompi biru anti korupsi. Kalau hanya dengan rompi biru korupsi bisa lenyap, ngapain juga buang-buang uang bentuk KPK? Pendukung Anies sangat banggakan slogan maju kotanya bahagia warganya.
Rasanya lebih cocok kalau surganya lebih bayarnya bahagia pejabatnya. Sedangkan pendukungnya dan warga JKT58 tidak pernah tahu slogan ingkar janjinya, gigit jari warganya. Janji dipangkas sampai hampir gundul, kelebihan bayar sangat marak seolah Pemprov DKI ini donatur amal kemanusiaan non-profit. Formula E dan JIS dibanggakan, yang sejatinya tidak berikan manfaat banyak buat warga, tapi berikan untung politik besar buat Anies. Rakyat lugu dan bodoh hanya dijadikan alat untuk tebar pesona dan jual janji surga. Begitu menang dan duduk di kursi panas, rakyat hanya tinggal gigit jari. Dan semua itu terbukti saat ini. Janji besar buat rakyat banyak yang terbengkalai dan mangkrak. Masih ingat gak apa kata Ahok saat dirinya merasa dihalangi maju sebagai cagup dari jalur independen? Kan mereka semua maunya saya nggak jadi gubernur kan? Ya sudah, saya sampai Oktober 2017. Saya akan beresin Jakarta semampu saya. Habis itu silahkan pesta pora. Begitu kata dia. Perkataan ini tidak salah kan? Banyak yang pesta pora. Mereka yang dulu kering kerontang di era Ahok sekarang gemuk bahkan buncit. Kelebihan bayar terjadi terus tanpa ada yang menindak. Bukan main. Bagaimana kalau menurut Anda?